Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ala inna mimma qala wa kafa khairan mimma kasura. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Di antara hal yang sangat penting yang harus ditekankan pada diri seseorang, itu adalah bagaimana caranya memperindah, memperbaiki batin dan hati yang ada pada diri kita masing-masing. Sebagian kita, mereka hanya fokus bagaimana memperbaiki penampilannya. Sebagian mereka, bahkan sebagian kita, fokus bagaimana memperbaiki rupanya, bagaimana memperbaiki lahiriahnya. Padahal sesuatu hal yang menjadikan seseorang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa memperbaiki hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam salah satu firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang memiliki kemuliaan, memiliki tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Kenapa orang yang bertakwa memiliki kedudukan yang tinggi? Karena itu semuanya berkaitan dengan batinnya, itu semuanya berkaitan dengan hatinya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat wajah-wajah kalian, terserah tampan dan tidaknya, enggak peduli bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat harta-harta kalian, terserah kalian orang kaya ataupun bukan, itu tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi sesuatu hal yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu hal yang ada dalam hati kalian, yang ada dalam hati kita masing-masing, bukan hanya sekedar penampilan. Bahkan apa? Wa amalikum. Dan Allah Subhanahu wa taala selain daripada melihat hati kita, yaitu adalah amal-amal yang selama ini kita lakukan. Bahkan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang lainnya yang menjelaskan kepada kita betapa pentingnya kita memperhatikan hati dan batin.
Bahkan di antara syarat seseorang mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak adalah seseorang yang senantiasa memperhatikan batinnya, senantiasa bagaimana memperbaiki hatinya, bagaimana caranya memperindah apa yang ada di dalam hatinya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita semuanya, qad aflaha man zakka atau qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan telah beruntung, mendapatkan kemenangan orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya, yang senantiasa membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah, kebinasaan bagi orang yang dia tidak pernah memperbaiki hatinya, bagi orang yang tidak pernah melakukan tazkiyatun nufus, bagi orang yang tidak pernah mensucikan jiwanya dari noda-noda kemaksiatan yang dia lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, di antara inti pesan dakwah yang dibawa oleh beliau kepada umatnya adalah untuk membersihkan jiwa dari noda dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Bukankah dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walladzi ba'sa fil ummiyin rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Walladzi ba'sa fil ummiyin, Allah lah yang mengutus kepada orang-orang yang buta huruf rasul di antara mereka, yatluna alaihim kitabullah, yaitu adalah mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuzakkihim, dan di antara tugasnya adalah bagaimana manusia bisa membersihkan jiwanya, bisa membersihkan hatinya dari dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Karena itu salah satu tujuan inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tauhid adalah sesuatu yang bisa membersihkan batin kita masing-masing. Sekarang kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang mungkin hampir kebanyakan di antara kita sudah melewatinya berkali-kali, sudah mengerjakan kewajibannya berkali-kali, lebih daripada 3 kali umumnya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan tersebut, adakah perubahan dalam sikap kita? Adakah perbaikan pada diri kita masing-masing? Kalau seandainya puasa Ramadan yang berkali-kali kita temui, bahkan berkali-kali kita melaksanakan kewajiban di dalamnya, tapi tidak menjadikan kita semakin berubah, berarti kita memang tidak ada niatan bagaimana caranya untuk mensucikan diri kita masing-masing dengan puasa tersebut. Para ulama menjelaskan kepada kita, di antara tingkatan seseorang membersihkan jiwa, seseorang tazkiyatun nufus, membersihkan hatinya dari noda dosa dan kemaksiatan, tingkatan yang pertama yaitu adalah membersihkan jiwa, membersihkan hati dengan melakukan berbagai ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan alias Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Salah satunya apa? Senantiasa mengecek keimanan kita, senantiasa muhasabah diri dari keimanan yang sudah tertanam di dalam hati kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya, innal imana la yahlaku fi jawfi ahadikum kama yahluku thaw fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, innal iman, sesungguhnya iman kalian itu akan usang sebagaimana usangnya pakaian yang kalian miliki. Kalau kita tahu iman ini akan usang, apa yang harus kita lakukan? Fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum, maka kalian harus senantiasa memohon berdoa kepada Allah untuk senantiasa memperbaiki, muhasabah diri, mengkoreksi keimanan yang ada dalam diri kita masing-masing. Apakah kita sudah melewati Ramadan, sudah melewati puasa, bahkan hampir berpisah dengan puasa tersebut? Apakah menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, atau justru kita semakin lemah, semakin bermalas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagai bukti kalau hati kita ini kotor sehingga kita berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua, seseorang tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, yaitu adalah dengan cara meninggalkan sesuatu hal yang dilarang oleh syariat. Dua tingkatan ini, meskipun tingkatan yang pertama menjalankan syariat, tingkatan yang kedua meninggalkan larangan, dua tingkatan tersebut itu semuanya terkumpul pada satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu adalah puasa di bulan Ramadan. Para ulama menjelaskan kepada kita, kenapa puasa Ramadan ini disebut sebagai madrasah. Bahkan puasa Ramadan adalah bengkel akhlak bagi diri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang pertama, puasa Ramadan tersebut bisa betul-betul membersihkan jiwa kita, membersihkan dari noda-noda kemaksiatan yang kita lakukan, adalah ketika puasa tersebut didasari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa tidak melakukannya kecuali mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa puasa ini menjadikan salah satu hal yang bisa membersihkan jiwa? Dan salah satunya adalah kenapa keikhlasan. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita, di antaranya adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu dari 10 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijanjikan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan kepada kita semuanya, man istata'a minkum khabi'atun fil amali shalih falyaf'al. Beliau menjelaskan, siapa di antara kalian yang bisa menyembunyikan amalan soleh maka lakukanlah. Dan salah satu cara untuk kita bisa berlatih ikhlas dalam ibadah, ikhlas dalam melakukan ketaatan kepada Allah, salah satu caranya adalah dengan puasa, dan salah satunya adalah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Puasa ini adalah amalan yang disembunyikan, nggak ada yang tahu kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak pernah tahu orang tersebut batal atau tidak, kita nggak pernah tahu dia puasa atau tidak, dan itu semuanya kita lakukan kapan? Ketika kita mengerjakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Untuk melatih kita semakin ikhlas, semakin terhindar dari penyakit riya, yang itu diantara racun yang bisa merusak hati seseorang sehingga mereka sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Khuraibi rahimahullah taala, beliau menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya beliau mengatakan para salaf terdahulu mereka senantiasa mengajarkan kepada kita bagaimana caranya menyembunyikan amalan. Tidak ada yang diketahui, tidak boleh ada yang tahu, sekalipun istri-istri kalian. Kenapa? Karena ikhlas di situ memiliki pengaruh bagi kesucian dan bersihnya batin kita dari noda dan kemaksiatan yang bisa menghalangi seseorang dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnul Mubarak rahimahullahu taala pernah disebutkan namanya kepada Imam Ahmad, disebutkan tentang nama Ibnul Mubarak, maka Imam Ahmad menjelaskan yang menjadikan Ibnul Mubarak diangkat derajatnya, diangkat amalnya, yaitu adalah karena dia senantiasa menyembunyikan amalnya. Salah satunya apa? Puasa di bulan Ramadan. Kita memiliki kesempatan untuk batal, kita memiliki kesempatan untuk melakukan maksiat, tapi karena ikhlas yang ada di dalam hati kita sehingga menghindarkan kita melakukan kemaksiatan tersebut. Dan itu diantara sebab yang utama seseorang bisa bersih hatinya dari noda-noda kemaksiatan yang selama ini dilakukan oleh diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisari muslimin innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'diman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hal yang kedua, ya di antara kenapa puasa ini, di antara cara yang paling utama yang bisa membersihkan jiwa kita masing-masing, karena di dalamnya terdapat seseorang mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Puasa ini diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW pula. Dan Nabi bahkan mengajarkan adab-adab yang ada di dalamnya. Maka tidaklah seseorang itu bisa mendapatkan obat yang paling mujarab untuk membersihkan penyakit yang ada di dalam hatinya kecuali adalah mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita, membersihkan batin, membersihkan jiwa, tazkiyatun nufus, itu lebih berat daripada mengobati luka yang ada dalam badan kita masing-masing. Kenapa? Karena di dalamnya membutuhkan pengorbanan. Dan seseorang ketika berpuasa di bulan Ramadan, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara poin yang bisa membersihkan jiwanya dengan puasa tersebut karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada mujahadah dan khulwah. Karena di dalamnya ada kesungguhan, dia sungguh-sungguh beribadah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan lapar, meskipun dalam keadaan haus dan kesulitan-kesulitan yang lainnya. Dan di dalamnya pula ada khalwah, kalian berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah yang kita lakukan di malam-malam terakhir daripada Ramadan itu sendiri. Kalian khalwah, menyendiri, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditekankan kapan? Di 10 hari Ramadan. Dan itu di antara hal yang paten yang bisa membersihkan jiwa seseorang dari noda dan kemaksiatan yang dilakukan. Makanya para ulama menjelaskan di antara hal yang harus kita lakukan yaitu adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dia menginginkan kebersihan jiwanya, menggunakan cara-cara yang tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang banyak katanya membersihkan jiwa, membersihkan batin, berkumpul di masjid teriak-teriak, kemudian nangis-nangis, dan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu bisa mendatangkan ketenangan? Gak mungkin. Kalaupun dia mendatangkan ketenangan hanya di lokasi saja. Banyak di antara kaum muslimin yang mereka tidak faham ilmu agama dengan baik, sampai ada ucapan orang-orang salaf itu, mereka adalah kokoh di atas tauhid, kokoh di atas akidah, tapi mereka tidak baik dalam tazkiyatun nufus. Itu bisa kita bantahkan dengan kita mengikuti Nabi SAW. Sampai ada orang yang mereka mengatakan dakwah salaf ini ya tidak baik dalam tazkiyatun nufus, sehingga mereka apa? Mencari cara-cara untuk membersihkan jiwanya dengan amalan-amalan kelompok tertentu. Mereka mengambil amal-amalan dengan huruf-huruf tertentu. Mereka mengambil amalan-amalan dengan cara-cara harokiyah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menjelaskan orang yang ingin membersihkan jiwanya tanpa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah seperti orang yang mereka memiliki penyakit dan berobat dengan caranya sendiri, bukan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh dokter. Tentu kita tahu ketika kita memiliki penyakit, mengobati dengan diri sendiri dengan dokter itu beda. Dan para nabi dan rasul, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dokter yang tahu penyakit daripada hati kita masing-masing, dan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang terakhir, di antara puasa ini hubungannya apa? Bisa membersihkan jiwa kita masing-masing karena di dalamnya ada ketakwaan, dan ketakwaan itulah yang menjadikan hati kita semakin bersih. Dan ketakwaan inilah yang menjadikan ketika kita berpisah dengan bulan Ramadan tersebut betul-betul menjadi orang yang betul-betul memiliki adab dan akhlak yang baik, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala atau sesama kita. Kalau ini tidak terjadi pada diri kita masing-masing, berarti apa? Ada yang salah dari ibadah yang kita lakukan. Kalau tidak ikhlas, berarti tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dua-duanya, maka dengan puasanya dia tidak menjadikan benteng antara dirinya dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian diwajibkan puasa
agar kalian bertakwa. Kenapa? Karena di dalamnya ada perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap gerak-gerik kita. Kapan? Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Saking pentingnya muraqabatullah, saking pentingnya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka khasyataka fi syahadah wal ghaib. Bahkan Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk apa? Khasyataka, diberikan rasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan kesendirian atau di hadapan manusia pada umumnya. Inilah di antara tiga hal kenapa puasa Ramadan adalah cara yang paling utama, cara yang paling efektif, bahkan yang paling manjur untuk membersihkan jiwa-jiwa kita dari noda dan kemaksiatan, karena memiliki banyak faidah. Bukan hanya sekedar takwa, tapi ada ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW di dalamnya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, khususnya bagi hati pribadi. Umumnya bagi jamaah sekalian, masih ada waktu beberapa hari ke depan untuk kita bagaimana caranya memperbaiki diri kita masing-masing untuk jadi pemenang keluar dari bulan Ramadan tersebut, betul-betul menjadi pemenang yang berujung dengan kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena kita didasari atau kita menjadi orang yang bertakwa karena didasari dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ij'alna mubarakan fi asma'ina wa qulubina wa dzurriyyatina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma syakirina li ni'amika ya rabbal alamin. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gaza, fi Yaman wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.